menikah. Saya umur 14 tahun. Pertama kali? Iya, waktu itu emang keadaannya saya udah putus sekolah. Karena saya kan bersaudara. Di bawah saya masih banyak adik-adik saya. Sedangkan bapak saya cuman kuli pabrik yang gajinya 40.000 sehari. Terus saya memutuskan buat keluar sekolah, ikut kerja di Bandung jadi pembantu di kota, kalau di sini ya di kota. Terus saya pulang, saya ketemu sama yang dulu jadi suami pertama saya. Kalau di kampung udah sekali dua kali main ke sananya harus nikah, disangkanya aib gini gitu. Akhirnya saya tahun 2013 bulan Oktober saya menikah dan saya hamil di bulan Desember, itu baru positif 2 minggu. Pernikahan saya awalnya berjalan lancar sebelum sampai akhirnya kelakuan mantan suami saya perlahan-lahan keluar semuanya. Dari pertama minum-minuman, saya main ke rumah mama nggak boleh, padahal deket jaraknya, nggak boleh. Terus disangkanya mama saya ngehasut saya ini itu, padahal istilahnya kan logikanya istri mana yang kuat gitu, lihat suaminya tiap pulang kerja mabuk gitu. Kamu kan dia pernah main tangan sama kamu? Alhamdulillah enggak kalau main tangan. Terus sering berjalannya waktu, mertua saya baru ngomong pas saya hamil 3 bulan, dia baru ngomong, sebenarnya bapak nggak setuju sama kamu katanya. Bapak harusnya dapat menantu keluaran dari pesantren katanya, bukan kayak kamu katanya, yang nggak jelas pendidikannya katanya gitu. Saya kan berhubung saya ingat saya hamil, saya kuat-kuatin tinggal di rumah mertua. Terus saya akhirnya ngontrak karena saya udah gak kuat sama mertua, tiap hari omongannya gitu terus. Saya ngontrak di rumah Bu Haji. Makin ke situ makin saya hamil gede, suami saya yang namanya sama mabok tuh makin kenceng gitu, hampir tiap hari. Saya kan sebagai istri saya yang lagi hamil gede pengennya diperhatiin, pengennya sama suami terus, pengennya istilahnya makan bareng, minum bareng, apa bareng. Ini pulang jam 10 malam, jam 9. Istri mana yang istilahnya nggak mau ngadu sama orang tuanya, gimana saya nggak main terus ke rumah mama? Itu kan mau ke siapa lagi curhat kalau gak sama orang tua. Nah, terus satu hari, emang saya lupa, hari itu saya sama sekali nggak masak buat suami saya main pulang ke rumah mama karena disuruh buat ngambil beras, katanya mama punya beras. Pas saya pulang, itu jam 7 malam, pas saya datang suami saya langsung ngamuk. HP langsung dibanting, TV langsung ditendang. Ke arah kamu atau? Enggak, dia marahnya cuma ke perabotan doang. Katanya, apa, gak mau diam di rumah, ngeladok terus katanya. Orang mau diam di rumah, katanya dikasih duit udah, dikasih apa udah. Maksud saya kan main ke rumah mama juga ada maksud, gak main kemana-mana. Tapi dia tuh gak pernah mau ngerti. Sampai satu hari diusir dari kontrakan karena dia gak suka kalau suami saya minum terus. Nah, pas diusir, dia dari kerjaan juga dipecat. Dari pabrik, udah dipecat. Terus pulang ke rumah mama saya karena gak bisa bayar kontrakan lagi. Kakak saya kebenaran sama suaminya kerja di Jakarta. Saya jadi pemulung gitu. Terus suami saya diajak, ya udah deh katanya, daripada kamu gak kerja ikut teteh aja katanya, lumayan buat biaya nanti Nisa lahiran katanya gitu. Terus suami saya ikut ke Jakarta, tapi cuman semalam, besoknya langsung kabur ke Bandung lagi. Nggak tahu teteh saya, dia pulang ke Bandung minjem duit sama tetangga teteh. Pulangnya itu nggak ke rumah mama, Mbak. Pulangnya itu ke rumah mertua saya. Padahal saya lagi hamil 9 atau 8 bulan, waktu itu udah gede banget. Sampai akhirnya saya mutusin tinggal di rumah mama. Karena dia nggak ada
nggak punya kerja gitu. Saya masa ya udah tahu mertua gitu mau tinggal di situ, bener-bener gak punya muka saya, Mbak. Sampai akhirnya saya jalanin hari-hari saya yang hamil besar itu sendiri. Bener-bener sendiri. Terus waktu hari Senin saya SMS ke mantan suami saya minta diantar ke puskesmas, pengen check up bareng gitu biar kamu tahu kapan lahiran. Hari Senin periksa, hari Selasa malamnya itu udah mulai kerasa pembukaan 1. Nah pas lahiran dia tetap milih pulang ke rumah mertua saya daripada ngikutin saya ke rumah mama. Nah, singkat cerita udah di rumah mama makin hari dia tuh makin nggak karuan gitu. Jarang pulang, ngasih uang ya udah kelihatan lah gitu, namanya jarang pulang, ngasih duit juga enggak. Nah terus dia kerja ke Samarinda, saya tinggal di rumah mama. Tiba-tiba dia HP tuh kayak apa katanya suami kamu selingkuh gini gitu. Saya nungguin di rumah dia gak pernah dateng. Yang SMS kamu bilang suami selingkuh siapa? Yang kerja sama si AA. Kamu kenal dulu. sama orang itu? Kenal. Nah terus pas dia bilang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa kalau rezeki dia mungkin balik lagi ntar ke rumah kata saya gitu. Tapi gak balik-balik lagi ke rumah. Gak pernah nanyain. Sekalinya ketemu anak saya langsung dibawa. Jadi anak kamu sekarang sama suami mantan? Anak saya langsung dibawa. Saya disusul mama tengah malam. Disusul mama. Ya udah katanya. Anak saya langsung diumpetin. Atau dibawa kemana. Jadi kamu sampai sekarang belum pernah ketemu anak lagi? Nah terus saya pulang ke rumah mama. Gak lama lagi saya kerja di sales perabotan rumah tangga. Saya sempat nengokin anak saya. Sekali, 2 kali masih diizinin. Ketiga kali, 4 kali dia curhatnya. Katanya biayanya makin gede. Saya kan gak bisa maksudnya kalau ngasih duit banyak gitu. Dan gaji saya kan kecil gitu kan. Terus pas saya jadi sales, saya pindah ke Purwakarta. Terus saya kenal sama suami saya yang kedua. Akhirnya saya nikah siri sama dia. Itu udah kejadiannya udah lama banget, tahun 2014 yang lalu kejadiannya. Sama yang nikah siri ini masih sampai sekarang? Enggak. Oke. Nah dia ngomongnya lagi proses cerai, tapi pas gak lama lagi pas saya udah nikah siri sama dia, istrinya yang mulai tahu gitu kalau dia udah nikah lagi sama saya. Nah terus saya tuh bener-bener kayak dikucilin banget. Pas dia datang ke Bekasi itu dia bener-bener nyalain saya. Suami saya juga nggak ngebela saya. Padahal di situ kan saya nggak maksa dia buat nikahin saya. Waktu itu dia bilang kan dia lagi proses cerai gitu kan. Kenapa jadi nyalain saya semua?